Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa'addin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya dengan baik sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang ikhlas. Mungkin semua orang tahu apa yang dinamakan dengan ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan. Dalam agama kita, agama Islam tentunya, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri terdapat di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain-lain. Nah, contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh atau solehah, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, yang artinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah adalah agama. Maksudnya adalah tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran seolah tak ada berkuasa. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri mereka sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama di dalam hidupnya, tanpa memperhatikan agama sebagai prioritas dalam hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk dipupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan dengan mudah untuk bisa dijalankan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada hari akhir di hadapan Allah. Di hadapan Allah, seorang hamba ditanya, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Kemudian ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Kemudian Allah menjawab, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan agar kamu
disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dimasukkan ke dalam. Kutipan di atas adalah contoh orang yang beriman dengan tidak ikhlas, beribadah dengan tidak ikhlas, dan mengharapkan selain kepadanya, mengharap pujian datang untuknya sebagai seorang pemberani, bukan menjalankan semata-mata untuk Allah SWT. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi sebuah ukuran terbesar. Sebesar apa pahala yang akan kita dapat? Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, dalam beribadah, maka semakin besar jugalah balasan yang akan diterima. Semakin murni karena Allah, dia melakukan ibadah itu, dia melakukan amalan itu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai untuk mengukur dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadis tidak terjadi. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi manfaat, bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.